Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komensi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa move on dari kegagalan yang kita alami. Ya mungkin yang di sini ngalamin bangkrut lah, atau mungkin ada yang diputus cinta, atau mungkin ada yang lagi galau, ya kan? Ada gimana Pak supaya saya bisa move on dalam hidup ini? Oke, selain satu ini. Oke, baik guys, jadi hari ini kita membahas topik yang mungkin gak ada hubungannya sama pengusaha atau nggak ada hubungannya sama jualan, ya kan, atau mungkin seorang entrepreneur, tapi ini berpengaruh besar untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan otomatis kalau kita kehidupan kita sehari-hari bisa dengan kita lakukan dengan baik, ya kan, otomatis kita bisa menjalani bisnis dengan lebih baik lagi, ya, karena bisnis itu juga bicara tentang kehidupan kita, ya kan, kehidupan kita seperti apa akan mempengaruhi dampak yang besar untuk usaha kita atau bisnis kita. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita ini bisa move on dari kegagalan kita. Entah teman-teman di sini yang mengalami mungkin gagal dalam usaha, dalam bisnis, atau gagal dalam cinta, ya kan, atau gagal dalam kehidupan, Anda merasa jadi orang yang kurang berguna gitu kan, atau mungkin Anda berpikir atau merasa Anda ini kurang maksimal dalam hidup Anda, atau banyak hal yang Anda berpikir ini, wah kayaknya saya banyak kurang dalam hidup saya. Nah, kita akan belajar supaya kita bisa meninggalkan yang lama dan kita bisa mulai move on dan maju untuk berpikir masa depan yang lebih baik. Oke. Yang pertama, teman-teman, ini yang paling utama dan yang paling Anda harus lakukan pertama kali, yaitu ikhlas. Nah, bicara ikhlas ini, teman-teman, mungkin tidak mudah, ya kan? Mungkin bagi sebagian orang merasa, wah, saya ini belum bisa mengikhlaskan, Pak, karena menurut saya ini terlalu sulit untuk saya bisa move on, bisa berjalan ke depan, ya kan. Lalu mungkin ada juga yang berpikir, ada hari ini saya nih udah gagal Pak dalam bisnis, Pak, udahlah Pak, saya kembali lagi jadi karyawan, ya kan, atau mungkin saya kembali lagi bekerja seperti biasa, Pak, saya nggak bisa kayaknya saya nggak bisa jadi pengusaha, Pak. Atau mungkin juga ada yang diputus cinta, Pak, saya udah itu orang yang nomor satu, Pak, itu udah orang yang menurut saya paling terbaik di dalam hidup saya nggak mungkin tinggalin dia, Pak, tapi dia kenapa mengkhianati saya, Pak, dan lain-lain. Nah, akhirnya Anda merasa nggak bisa ikhlas, ya, Anda merasa masih memegang, ya kan, ibarat itu kalau kita memegang sesuatu dengan erat itu akan jauh lebih sakit gitu ya, teman-teman, ya. Itu seperti kalau saya ibaratkan, kalau Anda pegang dahan atau mungkin batang pohon yang mungkin, atau batang mawar gitu ya, batang bunga mawar yang penuh dengan duri, tapi Anda pegang terus dan Anda nggak merasa bahwa ketika Anda pegang terus Anda bisa berdarah gitu loh, Anda bisa sakit tangan Anda. Nah, sedangkan otomatis sebetulnya caranya gimana, Pak? Tinggal lepaskan aja, tinggal kita lepaskan. Tapi tidak mudah, saya tahu ya. Itu hal yang tidak mudah dan tidak bisa spontan atau mungkin instan gitu kan. Kita harus perlu waktu untuk bisa melupakan itu semua. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita bisa mulai mengikhlaskan, belajar untuk ya sudah, kita mungkin ambil pelajaran yang terbaik, habis itu kita bisa move on ke depannya dan jauh lebih baik. Hati kita bisa lebih tenang, hati kita bisa lebih damai untuk bisa melanjutkan hidup kita, menata masa depan kita lebih baik. Oke, ikhlas, poin satunya. Yang kedua, teman-teman, yaitu apa yang Anda bisa pelajari dari kejadian itu, ya kan, atau apa hal positif yang Anda ambil atau Anda bisa terima dari kejadian yang Anda alami. Contoh, ketika Anda bangkrut, apa pelajaran yang terbaik yang Anda bisa terima, ya kan. Ketika Anda mungkin lagi diputus cinta, pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah Anda atau dari perjalanan hidup Anda, itu menentukan ke depan Anda menjadi seperti apa, teman-teman. Jadi ya, setelah tadi ikhlas, Anda bisa pelajari dulu, tulis kalau perlu, teman-teman, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda bisa kedepannya bisa dievaluasi supaya Anda bisa mempelajari dan bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama dari kesalahan yang sebelumnya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, percayalah kalau di depan itu akan ada jalan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini bicara tentang percaya atau kita bicara tentang iman gitu ya, teman-teman, bahwa
Anda harus percaya dan Anda harus mengimani bahwa ke depan itu akan jauh lebih baik dan akan lebih indah daripada yang Anda mungkin sekarang Anda ratapi atau Anda tangisi. Ya, ketika kita punya pengharapan itu teman-teman, ya ini kita di garis bawah ya, pengharapan. Jadi harapan yang ke depan, masa depan kita seperti apa. Harapan itulah yang akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik dan ke masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kita nggak punya harapan, otomatis kita akan ya kehilangan arah. Kita akan ya sudah, kita nggak akan bisa move on lagi, ya kan. Walaupun Anda sudah ikhlas, tapi Anda nggak punya harapan lagi, ya sudah. Tapi ketika Anda punya harapan baru, ketika Anda percaya bahwa ke depan itu pasti nggak mungkin ada rancangan yang kecelakaan gitu kan, ada rancangan yang jelek bagi masa depan kita. Kita percaya bahwa selama kita hidup pun ini, ya kan, tidak ada yang luput dari yang namanya campur tangan yang maha kuasa. Ya, jadi kita harus percaya bahwa ke depan akan lebih baik dan kita akan punya masa depan yang lebih cerah ke depannya. Oke? Jadi itu aja teman-teman, sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.